ووالدينا وليكم وعمتنا وعمتكم أن الله تعالى يغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعيد وعنه رحمه الله تعالى وتمام عامه وببركة عظم وبكم الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم عمدا أمر من قبل المشرق في شهر رمضان فانتحروا كعامة سنتكم فإنها سنتكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'i wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu qala radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah masjid Tabisan yang dicintai Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah masih berkenan kepada kita menjaga usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam ibadah dan ibadahnya mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan dan kita saat ini semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia Rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat. Melanjutkan hadis yang ke-96 riwayat Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum 'amudan ahmar, bila kalian, kata Rasulullah, melihat satu tiang bercahaya berwarna merah, min kibaril masyriq, dari arah timur, di syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan, Rasul perintahkan fadakhiru ta'amis sanatikum, simpan. Artinya berhemat-hematlah kalian dalam masalah makanan dan masalah pangan. Simpan makanan kalian pada tahun itu. Ini satu syarat, kata Rasul, fa innaha sanatun. Kalau sudah nampak tanda seperti itu, merupakan isyarat tanda bahwa kita akan mengalami paceklik yang berkepanjangan, seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam lewat mimpinya 7 tahun mengalami musim paceklik, 7 tahun mengalami kesuburan. Nah, ini hadis riwayat Tabrani yang mentampilkan, yang bisa mengartikan ini hadis. Ada sebagian ahli-ahli astronomi ya, dengan dilihat tiang berwarna merah dari arah timur pada bulan suci Ramadan. Hadis berikutnya 97. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum janazatan, bila seorang di antara kalian melihat jenazah. Arti jenazah itu adalah satu keranda, di dalamnya ada mayat. Namanya apa? Jenazah.
Makanya sholatnya sholatul janazah. Ada keranda, di dalamnya ada mayat, namanya jenazah. Kalau kalian di antara kalian melihat jenazah, in lam yakun masyama'a, sekalipun jamaah bukan rombongan yang mengiringi keberangkatan jenazah itu, bukan rombongan dalam kondisi jalan kaki atau diusung jenazah tersebut lewat di depan mata kita nggak rombongan, maka kata Rasulullah faliyakun, kita lagi duduk lewat jenazah berdiri, disunahkan apa? Berdiri, faliyakun hatta yukhallifa, sampai di jenazah udah sampai ke masjid atau ke pemakaman, kita disunahkan berdiri, atau khalifah, atau kita meninggalkan jenazah itu, atau doa min qabli an tukhalifah, atau sampai jenazah itu dimakamkan di pemakamannya, maka kita disunahkan berdiri. Salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah bila saudara kita meninggal dunia, fattabi'ha, ikutilah jenazahnya. Ada 6 hak orang Islam dengan Islam yang lain. Salah satunya, bila kita berjumpa dan bertemu dengan saudara kita sesama muslim, bila dia mengucapkan salam, maka jawablah salam tersebut. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kerjaan ringan, faktanya di lapangan berat. Ucapin salam itu berat apa ringan? Ucapinnya ringan. Secara teori ringan, tapi pas di lapangan jarang kita mengucapkan apa? Salam. Padahal salam itu adalah salam menghormat dan satu doa. Artinya assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan buat kalian. Jawabannya waalaikumsalam, dan kalian juga mendapatkan keselamatan, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Satu, bila saudara kita mengucapkan salam, maka kita jawab salam. Yang kedua, bila saudara kita mengundang sesuatu dalam acara walimah apapun, fa'ajib, penuhi undangan tersebut. Yang sampai kita tidak hadir ketika kita diundang dalam acara walimatul khitan, walimatul safar, walimatul awis, itu merupakan penghormatan kita diundang sebagai tetangga ataupun keluarga. Wajib, karena Rasul mengajarkan ijada'al miskin wajabah ijabatan mu'ajjal. Kalau Rasul diundang oleh orang miskin, Rasul langsung segera menghampiri undangan tersebut. Jangan sampai hati orang miskin tersakiti gara-gara kita nggak mau datang. Ada orang kaya undang rombongan, orang miskin diundang, orang miskin yang undang pura-pura nggak tahu, pura-pura. Padahal sama aja antara yang kaya dan yang miskin, undang sama kan? Sama. Apa bedanya? Ya, nggak beda loh Ustaz. Kalau yang kaya yang bakar dia gitu. Orang miskin dan cuek itu. Semua itu Rasulullah mendahulukan orang-orang miskin. Salah satu obat daripada penyakit sombong, kita harus banyak bergaul dengan orang miskin. Rasul doanya, Allahumma syurna fi zumratil masakin, ya Rabb, kumpulkan saya bersama rombongan orang-orang miskin. Dan orang miskin itu adalah orang yang paling pertama masuk surga. Orang kaya paling belakangan. Maka para jamaah memilih orang miskin atau orang kaya? Kaya juga ya. Miskin kenapa duluan? Karena tidak punya beban apa-apa. Silakan surga masuk duluan. Orang kaya peksa apaan? Harta bendanya nggak punya, uangnya dikit. Sedangkan orang kaya hartanya melimpah, simpenannya banyak. Maka Allah periksa dulu, audit dari mana ini harta sumbernya dan kemana disalurkan. Ditanya ke orang-orang kaya. Ya. Jadi penuhi undangan tersebut walaupun yang undang orang miskin. Yang ketiga, apabila
sudah bangkis yang mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamkallah. Sering sebabnya bangkis, saya tahu bangkis ya, bensin ya, bensin. Alhamdulillah, kita bilang apa? Yarhamkallah. Balikin lagi, yahdikumullah. Jadi sama-sama saling mendoakan. Ketika orang bensin kita ucapkan alhamdulillah, dia jawab yarhamkallah. Semoga Allah merahmati engkau. Yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah. Itu Islam cakep banget. Saling mendoakan semua. Saling mendoakan. Jangan ada orang bensin itu kita diam aja. Sunahkan ucapkan alhamdulillah. Yang dengarnya ucapkan apa? Yarhamkallah. Yang kesenangan ucapin yahdikumullah. Jadi bolak-balik berdoa. Bolak-balik doa seperti assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kalau misalnya orang Nasrani mengucapkan salam? Orang luar agama Islam mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum Pak Haji. Alaikum. Yang pakai salamnya alaikum. Nggak tahu alaikum apa nggak tahu. Maka kita jawab alaikum, ada yang bilang asal, tapi kita bilang alaikum. Nggak pakai alaikumussalam karena akidah kita berbeda. Dalam bermasyarakat tetap Rasul menganjurkan kerukunan di antara warga, di antara masyarakat walaupun beda Pak, beda agama tetap rukun jalanin. Kalau bermasalah akidah, dalam masalah akidah, dalam masalah agama masing-masing lakum dinukum. Tidak usah bertele di penjelasannya. Udah masalah agama lakum dinukum, dan campur aduk dalam masalah akidah dan agama. Dalam sosial, ayo kita bergaul. Rasul juga bergaul dengan orang-orang yang beragama Islam. Kemudian bila tetangga kita sakit, saudara kita sakit, fakut tengokin, jenguk. Bila saudara kita sakit, minimal jenguk. Tengokin, arti tengokin kita lihat. Kita rombongan boleh, rombongan kita lihatin sampai di sana. Tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak berbicara yang membuat orang yang sakit makin down. Bikin semangat. Datang, ucapkan salam, pegang tangannya, doa kawan-kawan kita dan Allah akan penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, bisa beraktivitas sebagai Al-Fatihah. Udah, setelah itu kita siapa? Hadiahnya buat dikirim, hadiahnya buat bulan. Ada buat tangannya. Jangan sampai ketika kita jenguk orang sakit, ngobrolnya 1 jam, doanya 5 menit. Ngobrolnya ngalur ngidul, cerita yang agak enak bagi orang yang sakit. Udah lama tak sakit ini, sebentar Pak. Tetangga saya sama Pak, meninggal itu. Cerita begitu, meninggal tetangga saya. Doa jadi bukan semangat tapi apa? Don pikiran stres. Nah, orang sakit namanya imunnya lagi apa? Lagi turun imunnya. Kita semangat di pengajian model ini nih. Namanya meningkatkan apa? Imun. Meningkatkan semangat hidup kita pengajian begini. Bukan menurunkan. Jadi obat itu kalau kita turun imun, baca Quran, zikir, datang ke masjid, naik langsung. Pikiran kita plong di masjid Pak. Sampai di rumah sumpah lagi. Masjid sumbernya, sumber ketenangan itulah masjid. Orang yang beriman masuk masjid seperti ikan di dalam air. Emang tempatnya, emang habitatnya, emang ekosistemnya adalah air. Orang beriman tempatnya masjid. Benteng pertahanan kita adalah masjid. Ya. Nah, jadi kalau ada tetangga kita sakit, jenguk, tengokin, tanyakan kabarnya. Kemudian bila saudara kita meninggal dunia, fattabi'an, ikutilah jenazahnya sampai pemakaman, sampai proses memandikan, mengkafankan, sampai mensolatkannya, sampai kita sampai dikuburkan saudara kita. Itulah hak orang Islam kepada Islam yang lain. Ya. Dan sini bila ada jenazah lewat di depan kita, disunahkan kita apa? Faliyakum, kiri. Baik ngobrol. Tiba-tiba datang jenazah, sunahkan berdiri sampai dia ke masjid atau sampai di pemakaman, gitu. Ya, disunahkan berdiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis namanya Sahih.
diriwayatkan sudah sahih ya. Selanjutnya hadis berikutnya hadis yang ke-98 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahadukum ra'atan hasanah, bila seorang di antara jamaah melihat wanita perempuan hasanah, perempuannya nggak tanggung, nggak jelek, cakep. Kira-kira jamaah pernah nggak melihat perempuan tiba-tiba perempuan menolaknya, perempuan cakep? Pernah lihat ya? Sering. Apa yang kita lakukan? Dan sini caranya yang sini. Pas jamaah melihat perempuan cakep, cantik, terpesona, terpikat, fa'ajabathu jamaah terpikat, terpesona, maka kata Rasulullah faliyati ahlahu, segera pulang mana ahlahu kepada istrinya, paranin istrinya. Bila jamaah berjumpa di jalan perempuan cakep, masya Allah, kalau ini rumah jangan diikuti ke perempuan, pulang ke rumah. Ini dibalik sih, bukan pulang ke rumah diikuti, minta nomor WA-nya ya. Baliyati ahlahu, maka segera pulang ke istrinya, segera pulang datangi istrinya. Kenapa alasannya? Kata Rasulullah fa innal bud'a wahid, arti bud'a ini maka sesungguhnya kemaluan yang dimiliki oleh wanita tersebut sama apa yang dimiliki oleh istri kita. Betul 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 betul. Jadi kita terhindar dari yang namanya sifatnya apa? Sifat perselingkuhan dan lain-lainnya. Begini Rasulullah kasih nasihat supaya tidak apa terjadi apa? Urusan yang berkepanjangan. Awalnya kenalan, minta nomor WA, chat, janjian, selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Setan kalau udah dua, yang ketiga apa? Godain aja terus pepet sampai dia terperosok, terjerembab. Kan ceritanya udah banyak kalau cerita itu para jamaah, kalau bapak-bapak nonton di Indonesia ceritanya begitu tuh. Dia Pak ya, ketemu perempuan cakep, udah punya istri, malah selingkuh. Akhirnya ke perempuan, akhirnya suaminya kecelakaan, masuk rumah sakit, datang istrinya yang tua, ketemu istri yang muda, nangis, nyanyi deh, nangis. Ya kita cerita juga ya, cerita gitu aja nangis lah ceritanya. Nah ini ya para jamaah, resep dari Rasulullah kata Ustaz, bila jamaah mengalami hal itu, bila di jalan bertemu berjumpa dengan perempuan yang cantik jelita yang memikat hati para jamaah, faliyati ahlahu, datangi istri kita. Fa innal bud'a wahid, maka kemaluannya sama satu. Wa ma'ah, dan apa yang ada pada perempuan yang cakep itu mislul ladzi ma'a, sama seperti apa yang dimiliki oleh istri kita. Istri kita punya mata, tuh perempuan ada matanya enggak? Ada matanya dua, istri kita ada. Yang kita lihat tuh perempuan cakep punya kupingnya dua, istri kita dua, sama. Ya sama dua. Tuh yang kita lihat punya hidungnya satu, istri kita satu. Sama nggak semuanya? Sama. Yang membedakan hanya pandangan kita aja. Padahal kita sebelum kita akad nikah, istri kita saya terima nikahnya bulanan, mimpi bulan, itu janjinya luar biasa. Bener gak? Janjinya luar biasa. Laut akan aku seberangi, gunung akan aku daki, masjid di sebelahnya kamu datang. Ya, janjinya panjang ya Pak, karena itu merupakan ujian dalam rumah tangga. Nah inilah kalau kita cerita Rasulullah, ucapan-ucapannya mengena kepada para jamaah, nasihat buat kita semua, tidak ada yang menyinggung perasaan satu sama lain. Ya semuanya
berdasarkan ucapan-ucapan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memanglah Rasulullah mengajarkan tunkahul mar'ah arba, dinikahi wanita tersebut karena lantaran 4 faktor. Pertama, di jamaliha, karena cantiknya kita nikahi wanita tersebut. Poin yang pertama, prioritasnya adalah cakep. Semua laki-laki yang hadir pada malam hari ini, ketika kita dulu sebelum nikah, prioritas utamanya adalah punya istri yang cakep. Kenapa yang cakep? Dibawa kondangan enak. Jangan bawa kondang, bawa ngelawak gak enak. Ya, iya kan? Cakep. Yang kedua, limariah, karena faktor ekonomi. Hartanya penting dalam bangun rumah tangga, dibutuhkan yang namanya ekonomi. Yang ketiga, linasabiah, nikahi wanita kenapa? Karena keturunannya, yang dalam bahasanya salah kata bebek bobot bibit itu ya, bibit bebek bobotnya, keturunannya. Tapi tiga-tiganya jarang ketemu. Yang keempat katanya Rasulullah karena agama. Para jamaah, ada gak empat-empatnya dalam rumah tangga kita dapat istri kita? Udah cakep, kaya, keturunan bagus, soleha. Ada gak empat-empatnya nih? Ya. Ada jamaah minta cari ustaz, kalau cari ustaz yang 4 di sini cakep juga, kaya juga, turunannya bagus, agamanya bagus. Suruh cari ustaz suruh nyariin. Kalau kata ustaz duluan. Kalau kata ustaz duluan ngapain cari orang lain dia? Betul. Semuanya kan sempurna. Terkadang istri kita cakep, kedua dia miskin. Dia miskin, cakep banget. Ya. Jelek, keturunannya ya kan nggak bagus, kayaknya luar biasa, mukanya jelek, kekayaannya 8 hektar. Bapak membeli yang itu orang perempuan jelek, tapi kaya, kawin mau nggak? Pikir-pikir. Apa kata Rasul solusinya? Empat-empatnya harus ada. Kata Nabi bilang empat-empatnya udah nggak ada nih. Fasbar bizatiddin. Kalau begitu cakep kagak ketemu, kaya kagak ketemu, turunan kagak ketemu, fasbar bizatiddin. Pilih agama. Pilih agamanya dari batinya, maka kau akan beruntung mendapatkan cakep dia, kaya dia, keturunan juga ya. Kenapa? Nikah karena faktor agama. Agama penting para jamaah. Ya. Keselamatan dunia akhirat apa? Agama. Makanya jangan mau para jamaah misalnya ada perempuan, jamaah perempuan dilamar oleh laki-laki ganteng, gagah, perkasa, berdasi, mersi, tapi agamanya bukan agama Islam. Ditantang juga jamaah nih. Ada yang lamar, apa nih? Tulangnya cakep banget, ganteng, tapi agamanya bukan agama Islam. Terima apa kalau? Benar. Bagus. Apa beneran ada kan? Nah, tolak apa? Ini agamanya udah beda, nggak bisa. Karena rugi nanti, anak kita rugi, nanti cucu kita juga apa? Rugi kemana status agamanya? Walaupun ada yang praktekkan, orang-orang yang nikah beda agama tetap tidak sah, berbeda dalam beda agama, nggak sah. Rugi apa? Rugi kedua belah pihak. Yang atur gak dapat warisan. Kenapa? Faktor agamanya beda. Hati-hati para jamaah, yuk kita cari mantu-mantu kita, mantu yang beriman. Kenapa? Nanti cucu kita turun-turun terus beriman. Karena Rasul bilang kalau umatnya banyak semuanya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jadi tadi hadis Imam Khatib dari Umar, kata Rasul, dialah seorang di antara kalian melihat perempuan yang cantik jelita memikat, fa'ajabathu faliyati ahli, maka segera datang istrinya. Fa innal bud'a wahid, maka sesungguhnya kemaluan hanya satu, wa ma'aha, dan apa yang ada pada orang perempuan tersebut sama seperti apa yang dimiliki oleh istrinya. Selamat melakukan kita. Ya.
Selanjutnya hadis yang ke-99. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyuhmadillah wa la yusmi'hu dzalik." Kata Rasul agak sedikit istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kata Rasulullah, bila seorang di antara kalian melihat saudaranya tertimpa musibah, falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Nanti saya sebelah sini. Wala yusmi'u dzalika, jangan sampai kedengaran. Biasanya kalau ada orang musibah kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa. Tapi bagaimana kalau bisa diucapkan alhamdulillah? Karena bala ini namanya bencana, sesuatu yang nggak enak diterima oleh kita. Yang namanya bencana itu udah nggak enak yang diterima oleh kita. Apa contohnya? Banjir, nggak enak. Rumah kita masuk air banjir, udah nggak enak. Kenapa nggak enak? Kita nggak bisa tidur. Barang-barang pada berantakan. Tidur nggak nyenyak. Pengeluaran banyak pengeluaran nggak normal untuk kita. Saya ngalamin Pak di Baru banjir berapa kali itu dari tahun 2007 paling besar sampai tenggelam tinggal atapnya doang. Tahun 2012 sampai begitu juga sama tenggelam juga. Susah orang banjir ngarepin ransum kayak menu itu juga telur ini telur. Pengeluaran banyak, mandi nggak normal, orang air nggak ada, air banyak tapi nggak bisa dipakai. Namanya bencana, sesuatu yang nggak enak diterima oleh kita. Alhamdulillah sini nggak pernah banjir Pak ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya ngalamin udah bertahun-tahun tuh ya, sampai kitab-kitab besar, buku satu lemari, kalau dihitungin 20 juta ada satu lemari kitab ya. Nggak bisa kepungut semua. Kenapa? Kertas kalau udah basah susah diambil kertas. Kalau barang-barang plastik masih bisa, baju-baju udah bisa lagi. Ya, itu naik bencana. Apalagi bencana bawahnya gempa bumi, nggak enak juga. Angin puting beliung, nggak enak juga. Semua apa? Semua menderita. Ketika saudara kita tertimpa musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di sini harus ajarkan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ujung lihat, wala yusbihu dzalik, jangan sampai terdengar oleh orang yang tertimpa musibah. Apa maksudnya? Bersyukur kepada Allah, bukan kita yang tertimpa. Itu maksudnya. Oh, ucapin alhamdulillah, orang musibah dapat apa? Alhamdulillah. Ucap ini pelan. Alhamdulillah. Orang yang ditimpa musibah kada apa? Kada kedengaran. Ketika jangan diperdengarkan. Kalau jamaah mendengarkan sakit hati gak? Kalau yang bilang duit, alhamdulillah, syukur. Dia berantem urusannya. Itulah anak Rasul ngajarin anak. Kenapa bersyukur? Bukan kita yang tertimpa, bukan kita yang dapat musibah, tapi orang lain. Tapi yang sampai Pak ucapan alhamdulillah, yang sampai Pak terdengar oleh orang yang ditimpa musibah. Itu akhlak Rasulullah. Kalau cerita akhlaknya begini apa? Kana qulubul Quran. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana anak Rasulullah? Bagaimana anak Rasulullah?" Kata Rasulullah, kata Aisyah, "Kana qulubul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini aja akhlak. Ya, bagian daripada akhlak orang dapat musibah, biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bilang apa? Alhamdulillah, dalam hati kita syukur saya akan terima musibah tersebut. Wala yusmi'u dzalik, jangan diperdengarkan suara ucapan alhamdulillah kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Yang musibah gak enak kan? Apa yang kita lakukan? Sabar. Inna sulbatil ula sabar. Benturan pertama tabrak, satu bencana gak enak, kehilangan gak enak. Ya, itu namanya bencana.
Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Jabir bin Abdullah, ya. Jadi bila seorang di antara kalian melihat saudaranya tertimpa musibah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan alhamdulillah, memujilah kepada Allah, wala yusmi'hu dzalik, jangan sampai terdengar oleh orang yang tertimpa musibah. Beda dengan kita dapat nikmat. Dapat apa? Nikmat para jamaah, tiba-tiba pagi-pagi lagi ngopi ada orang yang bawain rezeki, bawain duit segepok, bilang apa? Alhamdulillah kenceng apa pelan-pelan? Jangan yang beli kenceng nih, yang pelan-pelan. Setelah kerja kita udah tahu terus, nggak minta lagi. Yang begini nih kencengin, alhamdulillah. Rezeki nomplok namanya, rezeki dadakan, min ais walaya tasib, dan rezeki yang nggak disangka-sangka datang tiba-tiba. Bagaimana sikap kita? Sedekahin dulu, jadian dulu, sedekahin. Pas sedekahin, ambil setelah itu bagi-bagi yang kita mau, itu cara. Wa amma bi ni'mati rabbika, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Kalau dapat nikmat, ceritain biar orang seantero menjaga, kita tahu tuh kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah jangan ceritain, biar kita yang tahu dan orang sendiri yang tahu juga. Oke, kalau dapat musibah. Banyak pelajaran yang berharga di pelajaran malam hari ini, ya. Selanjutnya hadis yang 100 riwayat Imam Baihaqi dari Abu Sa'id, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, bila kalian melihat ar-rajula, laki-laki atau perempuan, karena ar-rajul qawwamun 'ala nisa, laki-laki adalah pimpinannya wanita. Bila kalian melihat laki-laki yahdal masajid, terbiasa masuk masjid, terbiasa berjamaah di masjid, kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, saksikan wahai saudara-saudara, orang ini adalah benar-benar dia beriman. Alhamdulillah, kita yang sering masjid, alhamdulillah di situ berarti dipastikan kita sebagai orang yang beriman, karena yang memakmurkan masjid, yang mensyiarkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Siapa lagi yang beriman? Siapa yang peduli? Yang mensyiarkan masjid adalah orang-orang Islam, pantas layak yang memakmurkan orang Islam, karena kita beragama Islam. Sekarang yang hadir ada 60 orang, banyakkan yang hadir apa yang tidak hadir? Nah, yang di luar apa yang dalam? Di luar. Kalau subuh sampai luar kan jamaah sini. Apaan orang? Ya. Nah ini pantas kan? Coba lihat tuh para jamaah kalau agama, maaf ya, agama Kristen kalau hari Minggu itu di setiap gereja pada berderet mobil, bajunya pada cakep-cakep, anak-anaknya pada dibawa. Itu semangatnya mereka beragama. Nah kita lebih semangat kenapa? Mereka dijamin oleh Allah surga. Mereka dijamin neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul jamin. Jamaah Islam jamin Allah, apa jaminannya? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Ya saudara, harusnya lebih apa? Semangat lagi, ajak keluarga, handai tolan, kenalin masjid, anak-anak kita kenalin masjid, ajak anak ke masjid. Memang yang anak-anak berisik gak? Berisik, wajar anak. Jangan sampai para trauma. Pas kita tuh anak datang ke masjid, gua omelin keras, sampai pulang aku bilang bapaknya, kenapa nangis? Omelin, siapa yang masjid? Sampai tua di trauma, kagak mau datang ke masjid.
Memang kayak di mana saya tempat pertanian, bola, di mana saya ngajak banyak anak-anak yang berisik nggak bisa diam. Itulah. Ini udah nggak apa-apa begitu kondisi anak, biarin aja. Ya nanti suatu saat dia bakal mengisi di masjid, bakal ngurusin perkembangan bapak-bapak. Karena nggak selamanya kita dari mana nih? Di sini. Kita bakal apa? Mati. Siapa yang ngurusin? Kalau bukan anak cucu kita. Yuk dan sekarang anak cucu bawa ke masjid supaya kenal siapa itu masjidnya, apa nama masjidnya, siapa imamnya, siapa gurunya, siapa ustadznya, ikannya, ya supaya apa mereka generasi penerus. Kita lihat aja sekarang banyak jamaah orang tua, apa anak muda. Nah, yang belajar dari mana? Ya, ayo besok yang anak muda ajak lagi, ya kita anak muda supaya mengisi masjid Al-Ihsan. Jadi kesimpulannya, bila kalian melihat orang terbiasa masuk masjid berjamaah, saksikan kata Rasulullah, dia orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bayhaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, sampai sini jamaah ada 5 hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah tentang masalah cuaca paceklik. Yang kedua, disunahkan kita berdiri ketika ada jenazah lewat. Yang ketiga, bila ada wanita cantik yang terpesona datang ke kita. Yang keempat, bila ada seorang mendapatkan musibah kepada saudara kita bisa baca alhamdulillah dalam hati yang sangat terdengar oleh saudara yang tertimpa musibah. Yang terakhir adalah orang yang terbiasa di masjid menandakan dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله